Para pecinta film action dimanapun berada, kali ini bakalan saya sajikan film terbaru dari aktor kita John Travolta. Dan sebelum saya lanjutkan review film kali ini untuk teman-teman, jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara subscribe, like, and komennya biar kita review film-film terbaru selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lanjut saja review film kali ini. Dan aktor kita yang bernama John Travolta kali ini berperan sebagai seorang antagonis atau penjahat ya kalau teman-teman nggak tahu. Dan dia kali ini bernama Mason, dan dia di sini mendatangi sebuah pesta yang diundang oleh para sultan, oleh para seorang kaya raya, menaiki jet pribadi. Dan kali ini dia berencana untuk mencuri sebuah mobil yang sangat mewah bersama pasangannya. Dan ternyata sebelum menghadiri undangan pesta para sultan tersebut, Mason ini memang sudah merencanakan sesuatu yang besar demi kepentingan mereka. Dan di balik aksi mereka kali ini ternyata Mason memang memiliki bisnis haram, kalau kita bisa bilang bisnis ilegal, yaitu setiap kasus pencurian ia adalah ketuanya atau pemimpinnya. Dan kali ini ternyata rencana dari Mason sangat berhasil. Dengan alibi ingin mendengarkan suara mobil sport yang dimiliki oleh salah seorang sultan yang mengundangnya, justru dengan cara itu ia berhasil membawa kabur atau melarikan mobil mewah yang memang sudah diincarnya. Akan tetapi ternyata di situ tidak berjalan lancar pelarian yang mereka lakukan. Justru polisi di daerah tersebut mengetahui tindak tanduk atau kegiatan yang telah mereka lakukan. Disinilah mereka melakukan aksi kejar-kejaran dari anggota polisi dan juga para kriminal tersebut yang dipimpin oleh Mason. Dan ternyata di dalam aksi ini Mason membawa seorang kekasihnya yang bernama Amelia. Dan di dalam aksi ini Mason sangat heran mengapa aksi yang mereka lakukan justru diketahui oleh para anggota kepolisian di negara tersebut atau di wilayah tersebut. Ternyata kali ini saya bocorin sedikit, kekasih dadakan dari Mason yang bernama Amelia ini adalah seorang detektif polisi. Karena itulah aksi yang Mason dan kawan-kawan lakukan ketahuan atau diketahui oleh para anggota kepolisian, yang dimana ternyata mereka sengaja dijebak untuk menangkap Mason. Dan pasti teman-teman penasaran apa yang terjadi? Ya, teman-teman bisa menebak. Yang terjadi adalah Mason dan kawan-kawannya berhasil lolos dari kejaran polisi tersebut. Dan kekasih dadakan dari Mason yang kita kenal tadi sebagai anggota detektif kepolisian yang ingin menangkap Mason gagal menjalankan rencananya untuk menangkap Mason. Lalu kita kembali ke scene berikutnya, di mana ternyata Sean adalah adik kandung dari Mason, yang salah satu anggota dari penjahat kriminal tersebut sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar tanpa diketahui oleh Mason. Justru kabar berita itu diketahui oleh Mason saat mendapatkan laporan dari salah satu anak buah dari Mason. Dan sini Mason merasa terkejut apa yang direncanakan oleh adik kandungnya. Dan untuk rencana Sean kali ini Mason benar-benar tidak mengetahuinya. Karena kali ini Mason hanya berniat untuk membantu dan menyelamatkan adiknya dari aksi besarnya tersebut. Karena kita pikirkan ini bank internasional, yang pasti penjagaannya ketat banget. Sambil membantu Sean, Mason berpikir bagaimana menjalankan aksi kali ini tanpa harus tertangkap oleh para anggota kepolisian setempat, yang pada akhirnya Mason secara terpaksa menyandra para nasabah bank yang berada di dalam bank tersebut demi melancarkan aksi yang mereka lakukan. Sementara itu, di luar bank, para anggota kepolisian sudah mengepung Mason dan kawanannya. Lalu Mason bertanya dengan Sean, sebenarnya apa yang ingin ia incar oleh Sean sampai segitu nekatnya melakukan aksi yang sangat berbahaya tersebut. Dan pada akhirnya Sean, adik kandung dari Mason, memberitahukan kepada Mason bahwa yang ia ingin cari di dalam bank tersebut atau ia ingin curi adalah data kripto dari salah satu orang terkaya di negara tersebut. Dan dia berpikir dengan mengambil data kripto tersebut ia dapat menghasilkan uang dari dalam bank tersebut, yang dimana karena mereka sudah menyandra manajer bank yang ada di dalam bank tersebut. Akan tetapi ternyata di scene kali ini
manajer bank sama sekali tidak mengetahui tentang data ilegal yang akan dicuri oleh Shawn. Setelah mendapatkan pengakuan dari Shawn tentang aksi nekat yang mereka lakukan, untuk sesaat Mason sangat marah. Karena ia berpikir adik kandungnya ini sangat bodoh, sampai segitu nekatnya melakukan aksi yang sangat membahayakan mereka semua. Dan kemudian kita kembali ke scene selanjutnya. Ternyata para anggota kepolisian yang sedang berada di luar bank tersebut dipimpin oleh salah seorang detektif anggota kepolisian yang bernama Amelia. Ya, Amelia yang kita kenal di awal film tadi adalah seorang kekasih Mason yang berprofesi sebagai anggota detektif polisi yang berusaha untuk menangkap dan menghentikan Mason beserta anggota kelompok kawanannya. Dan di sini, Amelia menyarankan kepada Mason dan para anggotanya untuk menyerahkan diri, agar Mason dan para kelompoknya tidak mati konyol, karena aksi yang sedang mereka lakukan memang sangat berbahaya. Akan tetapi, Mason secara terang-terangan menolak saran dari Amelia, karena Mason meyakinkan kepada Amelia bahwa aksi yang mereka lakukan saat ini akan berhasil dengan sempurna, tanpa harus tertangkap oleh para anggota kepolisian setempat. Setelah mediasi yang dilakukan antara Mason dan Amelia cukup lama, akhirnya mereka menyetujui jalan tengahnya, yaitu setiap hitungan per jam, Mason akan melepaskan satu orang sandera dari dalam bank tersebut. Untuk mengulur waktu atau apa yang akan dilakukan Mason agar berhasil di dalam bank tersebut. Dan mereka pun menyetujuinya. Akan tetapi di sini kembali ke scene selanjutnya, yang dimana manajer bank tersebut yang sedang disandra oleh Shawn justru melakukan perlawanan dan berusaha untuk melarikan diri. Setelah mendapatkan laporan tersebut, akhirnya Mason dan juga Shawn mengejar manajer yang mencoba melarikan diri tersebut sampai ke atap gedung. Ya, kita bisa tebak ya. Akhirnya, aksi pelarian diri yang dilakukan oleh sang manajer pun tertangkap oleh Mason dan juga Shawn. Dan setelah sang manajer tertangkap kembali oleh Mason dan juga Shawn, di sini Mason mengancam akan menghabisi sang manajer apabila melakukan aksi melarikan diri lagi. Dan di sini Mason secara terpaksa mengancam sang manajer agar sang manajer harus membantu aksi yang mereka lakukan untuk membongkar data kripto yang akan mereka ambil dari dalam bank tersebut. Dan setelah mendengarkan ancaman dari Mason, sang manajer pun memutuskan untuk menyerah dan memutuskan untuk membantu Mason, Shawn, dan juga kawanannya untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan demi keselamatan nyawa dari sang manajer. Namun bukan itu saja, ternyata Mason menepati janjinya kepada Amelia, yaitu melakukan pembebasan terhadap Sandra setiap hitungan per jam. Dan di dalam setiap hitungan per jam tersebut, para anggota kawanan Mason melakukan aksi yang berlanjut sampai mendapatkan sesuatu yang memang benar-benar ia inginkan. Dan kita kembali ke scene selanjutnya, yang dimana scene kali ini memang ternyata di luar dugaan dari Mason dan juga Amelia. Karena tanpa diduga para anggota tentara di wilayah tersebut ikut campur di dalam kasus pengepungan bank kali ini. Yang pada akhirnya kali ini kita bisa tebak, Amelia tidak dapat melakukan sesuatu apalagi untuk menyelamatkan Mason. Dan di scene kali ini memang kita bisa lihat antara Amelia dan salah satu pemimpin tentara tersebut terjadi perdebatan, yang dimana sang anggota tentara memang memutuskan untuk menghabisi Mason dan juga kawanannya di dalam bank tersebut. Akan tetapi sementara itu, keputusan Amelia ingin menyelamatkan Mason dan para kawanannya pun berlanjut. Sementara kita tinggalkan dulu scene perdebatan para anggota kepolisian yang ingin menangkap Mason dan para kawanannya. Di sini justru Mason memuji aksi dari Shawn atau rencana dari Shawn, yang ternyata aksi dari Shawn kali ini benar-benar ide yang sangat cemerlang.
Karena yang mereka temukan memang sangat-sangat luar biasa yang tidak pernah dibayangkan oleh Mason. Dan di sini Mason memberitahukan kepada Amelia bahwa mereka menemukan bukti data korupsi dari para anggota pejabat negara. Dan juga bukti usaha ilegal yang dilakukan oleh para anggota pejabat yang memang sengaja disembunyikan oleh negara. Yang pada akhirnya Mason dan juga Amelia memutuskan untuk bekerja sama secara diam-diam, tanpa diketahui oleh para anggota kepolisian lainnya, dan menyusun rencana demi keselamatan aksi yang mereka lakukan. Dan rencana kali ini adalah dengan sengaja menyerahkan Shawn dan para anak buah dari Mason demi menyelamatkan nyawa mereka. Sementara Mason tetap memutuskan berada di dalam bank tersebut. Satu persatu, Shawn dan juga para kawanannya keluar dari bank dan menyerahkan diri. Sedangkan di dalam situasi yang bersamaan, para anggota tim khusus telah memasuki gedung untuk menangkap Mason. Tetapi apa yang terjadi sebenarnya di dalam bank tersebut sungguh di luar dugaan atau di luar ekspektasi dari para anggota kepolisian yang ingin menangkap Mason. Justru di sini Mason bahkan meledakkan dirinya di dalam bank tersebut. Lalu setahun kemudian Amelia mendapatkan surat dari Mason, yang di sini ternyata Mason masih hidup dan memalsukan jati dirinya telah meninggal dunia di dalam ledakan bank tersebut. Dan di sini Mason memberitahukan kejadian yang sebenarnya kepada Amelia, bahwa sebelum ledakan terjadi, ia telah bernegosiasi dengan pihak-pihak tertentu. Mason telah berjanji untuk tidak menyebarluaskan isi data tersebut, akan tetapi ia harus mendapatkan atau menerima imbalan yang cukup besar dari perjanjian tersebut. Dan terima kasih, jangan lupa dukung channel ini.